Jas Merah. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit. Singasari dengan Majapahit. Pada tahun 1293, pasukan Mongol datang untuk menaklukkan Jawa dan mereka ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya. Kemudian Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit sebagai kelanjutan dari Kerajaan Singasari. Pendahuluan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan Hindu yang tumbuh di Jawa di bagian timur. Singasari berdiri menggantikan Kediri ketika Sri Ranggarajasa atau Ken Angrok menyerbu Daha dan mengalahkan Kertajaya. Kerajaan ini tumbuh menjadi imperium yang kuat dan memperluas Cakrawala Mandala sampai dengan Melayu, Tumasik, dan Pahang. Kejayaan Kerajaan Singasari. Kartanegara merupakan raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah Singasari pada tahun 1272 sampai dengan 1292. Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasan keluar Jawa. Keruntuhan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari yang sibuk mengirimkan angkatan perangnya keluar Jawa, akhirnya mengalami kropos di bagian dalam. Setelah runtuhnya Singasari, Jayakatwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kerajaan Kediri. Riwayat Kerajaan Tumapel Singasari pun berakhir. Sumber sejarah Kerajaan Singasari yaitu Kitab Kuno Pararaton dan Kitab Negara Kertagama. Kitab ini menceritakan sejarah antara Singasari dan Majapahit. Kemudian Prasasti Padang Roco, yaitu prasasti yang dipahat pada arca yang diberikan oleh Raja Kertanegara dari Singasari kepada raja di Kerajaan Melayu. Ada juga peninggalan seperti candi. Candi ini merupakan tempat perabuan Raja Kertanegara. Kemudian ada juga catatan bangsa Cina, yaitu Singasari adalah negara maritim yang melakukan perdagangan dengan pedagang luar Cina. Politik dan pemerintahan. Raja-raja Singasari 1 Ken Angrok 1222 sampai 1247. Ken Angrok adalah raja pertama sekaligus pendiri Singasari bergelar Sri Rangga Rajasa setelah mengalahkan Kertajaya dari Kediri. 2. Anusapati 1247 sampai 1248. Anusapati adalah putra dari Ken Dedes dan Akuwu Tunggul Ametung. 3. Tohjaya 1248. Panji Tohjaya naik tahta menggantikan Anusapati, namun ia hanya berkuasa selama kurang dari 1 tahun. Wisnuwardana 1248 sampai 1268. Ranggawuni naik tahta untuk menggantikan Tohjaya dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. 5. Kertanegara 1268 sampai 1292. Kartanegara merupakan raja terakhir sekaligus terbesar dalam sejarah Singasari. Mengenai kehidupan perekonomian Kerajaan Singasari tidak begitu jelas diketahui. Akan tetapi, mengingat kerajaan tersebut terletak di tepi Sungai Berantas, Jawa Timur, kemungkinan masalah ekonomi yang dihadapi tidak jauh berbeda dengan kerajaan-kerajaan terdahulunya. Dalam kehidupan sosial, pada masa pemerintahan Anusapati, kehidupan sosial masyarakatnya kurang mendapatkan perhatian karena ia larut dalam kegemarannya menyabung ayam. Pada masa pemerintahan Wisnuwardana, kehidupan sosial masyarakatnya mulai diatur rapi. Dan pada masa Kertanegara, ia meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Kehidupan kebudayaan masyarakat Singasari dapat diketahui dari peninggalan candi-candi dan patung-patung yang berhasil dibangunnya. Candi hasil peninggalan Singasari diantaranya adalah Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singasari. Sesuai dengan agama yang dianutnya, Kertanegara didharmakan sebagai Siwa Buddha di Candi Jawi, di Sagala bersama-sama dengan permaisurinya yang diwujudkan sebagai Wairokana Lokana dan sebagai Bhairawa di Candi Singasari. Bukti hasil kebudayaan Singasari: Candi Jawi, Candi Singasari, Candi Jago, Candi Sumberawan, Candi Kidal, dan Arka Ganesha.
Kerajaan Majapahit adalah suatu pemerintahan yang di dalamnya dipimpin oleh raja dan ratu. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya dengan gelar Kertajasa Jayawardhana pada tahun 1293 sampai 1309. Tumbuhnya Kerajaan Majapahit dimulai dari runtuhnya Sunggasari dan gugurnya Kertanegara akibat serangan dari Raja Kediri, Jaya Kertawang. Raden Wijaya melarikan ke Madura dan meminta bantuan. Raden Wijaya kemudian berbalik menyerang Jaya Ketawang dan mendirikan Kerajaan Majapahit. Kejayaan Kerajaan Majapahit. Dengan dibantu Majapahit, Gajah Mada Hayam Wuruk hampir menaklukkan seluruh wilayah Nusantara dan menjadikan Majapahit sebagai kerajaan terbesar serta terkuat di Nusantara. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Sejak peninggalan Majapahit, Gajah Mada serta Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran yang sangat drastis. Sumber sejarah dari Kerajaan Majapahit yang pertama adalah Prasasti Butok. Prasasti ini memuat peristiwa keruntuhan Kerajaan Singasari dan perjuangan dari Raden Wijaya. Kemudian ada Kidung Harsawijaya dan Kidung Panji Wijayakrama. Kedua kidung ini menceritakan Raden Wijaya ketika menghadapi musuh. Kemudian ada Kitab Pararaton dan Kitab Negara Kertagama. Kitab ini menceritakan tentang pemerintahan Raja-Raja Singasari dan Majapahit dan menceritakan tentang perjalanan Raja Hayam Wuruk ke Jawa Timur. Berdiri hampir 2 abad lamanya, berikut daftar raja yang pernah memimpin Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Raden Wijaya 1293 sampai 1309 Masehi. Yang kedua Jayanegara 1309 sampai 1328 Masehi. Tribuana Tunggadewi 1328 sampai 1350 Masehi. Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 Masehi. Kusumowardhani Wikaramardana 1389 sampai 1399 Masehi. Suhita 1399 sampai 1429 Masehi. Dretu Mampel atau Kertawijaya 1447 sampai 1451 Masehi. Raja Sawardhana 1451 sampai 1453 Masehi. Purwawisesa 1456 sampai 1466 Masehi. Kertabumi 1466 sampai 1478 Masehi. Selama masa kepemimpinan Gajah Mada, terjadi banyak pemberontakan. Tetapi pemberontakan tersebut bisa dipatahkan oleh Gajah Mada. Gajah Mada mengucap sebuah sumpah yang kemudian dikenal dengan Sumpah Palapa. Adapun bunyi dari Sumpah Palapa tersebut adalah lamun huwus kala Nusantara isun amukti palapa, amun kala ring gurun, ring serang, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, tumasik sangan isun amukti palapa. Kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan agama dari Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan negara agraris dan juga sebagai negara maritim. Maka kehidupan ekonominya menitik beratkan pada bidang pelayaran dan pertanian. Untuk kebudayaan masyarakat Majapahit sudah termasuk sangat maju pada masa pemerintahannya saat itu. Hal tersebut ditandai dengan adanya berbagai perayaan-perayaan keagamaan pada tiap tahunnya. Kehidupan sosial pada masa Kerajaan Majapahit ini merupakan aman, tentram, dan damai. Pada masa ini berkembang agama Hindu Siwa dan agama Buddha. Bukti hasil kebudayaan Majapahit: Prasasti Pudadu, Prasasti Sukamerta, Prasasti Pulawi, Prasasti Cangu, Prasasti Kahiden, Kitab Kraton, dan Kitab Sundayan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam Jas Merah.